Hai, namaku Joan Cita. Hari ini aku akan mengulas sebuah buku yang berjudul Best Friends Bakery, Cupcakes, and Contest yang ditulis oleh Linda Chapman, seorang penulis buku anak. Buku fiksi setebal 182 halaman ini pertama kali terbit di Inggris tahun 2015 dan tahun 2018 dibuat dalam versi bahasa Indonesia diterbitkan oleh PT Gramedia. Menurutku buku ini layak untuk diulas karena gaya penulisannya menarik dan punya pesan mendalam mengenai isu kesehatan mental remaja. Kecemasan berlebihan banyak dialami oleh remaja saat ini akibat meningkatnya penggunaan media sosial. Penulis ingin menekankan bahwa kalau kita menunjukkan yang terbaik bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menunjukkan potensi terbaik dari diri kita. Selain itu, ukuran buku ini cukup kecil, sehingga mudah dibawa dan dibaca di mana saja, termasuk dalam perjalananku ke sekolah. Buku ini bercerita tentang Hannah, seorang gadis 10 tahun yang sangat suka membuat roti. Ibunya membuka toko roti dan ia sering membantu di sana. Suatu hari, acara TV favorit Hannah, ajang pembuat roti cilik, membuka audisi. Hannah mendaftar bersama Mia, sahabatnya. Awalnya mereka berdua lolos, namun ternyata Mia tidak suka tampil di TV dan akhirnya tereliminasi. Hannah yang masih tersisa memutuskan untuk berusaha yang terbaik dan ia melaju ke peringkat terbaik dalam putaran pertama. Hal itulah yang membuat Hannah berambisi untuk lebih hebat lagi dalam putaran kedua karena ekspektasi orang terhadapnya. Namun ternyata hal itu justru membuat Hannah terlalu fokus hingga mengabaikan orang-orang terdekatnya dan mulai mengalami kecemasan. Apakah kerja keras Hannah terbayarkan dengan hasil putaran kedua? Atau justru mengecewakan? Isu kesehatan mental remaja disampaikan dengan gaya bahasa yang sederhana, banyak percakapan. Latar peristiwa difokuskan di toko roti dan studio TV. Alur maju memudahkan pembaca memahami setiap peristiwa. Sudut pandang dalam cerita ini, semuanya difokuskan dari tokoh utama, Hannah, seorang yang bertekad kuat dan sangat menyukai dunia pembuatan roti. Bahkan, Hannah suka membayangkan orang-orang sebagai jenis roti tertentu. Hal ini membuat pembaca dengan mudah menemukan pesan utama dari penulis. Kelebihan buku ini bahasa yang mudah dipahami, namun pesan penulis tetap tersampaikan dengan baik. Selain itu, ukuran dan ketebalan buku ini cocok untuk dibaca di mana saja. Sampul buku ini menarik karena warnanya yang cerah. Namun, dari halaman pertama sampai ke halaman 77, cerita masih terasa datar karena belum muncul konflik utama. Hal ini mungkin akan membuat beberapa pembaca memutuskan berhenti membaca buku ini. Namun, ada pula kejutan dalam alur. Dalam buku ini dimasukkan fakta menarik tentang berbagai jenis roti, tips dan resep yang cukup mudah diikuti, serta gambaran rasanya. Buku ini juga dilengkapi ilustrasi-ilustrasi kecil, sehingga mudah untuk membayangkan apa yang ingin disampaikan penulis. Sekilas, buku ini mirip dengan buku berseri Diary of a Wimpy Kid, karena keduanya sama-sama disampaikan dalam bentuk buku harian. Namun buku Best Friends Bakery, Cupcakes, and Contest menurutku lebih terasa makna dan alurnya. Selain itu, buku ini juga lebih banyak percakapan sehingga membantu pembaca seolah-olah berada dalam situasi yang diceritakan. Apa yang dialami Hannah dalam cerita ini mungkin banyak juga dialami kita saat ini. Melakukan sesuatu demi ekspektasi orang lain itu melelahkan. Bukan tidak mungkin membuat kita terjebak hingga lupa apa tujuan awal dan potensi yang kita miliki. Atau malah tidak berani mencoba hal baru, karena takut dicap gagal. Walaupun buku ini ditujukan untuk usia 8 tahun ke atas, menurutku buku ini sangat cocok dibaca usia pra-remaja hingga dewasa. Bahkan, buku ini bisa juga loh jadi bahan diskusi bersama orang tua. Demikian ulasan buku Best Friends Bakery, Cupcakes, and Contest. Sampai jumpa di video selanjutnya.